Oke, langsung saja ladies and gentlemen, siapkan handphone kalian, ayo siapkan rekor gegerkan ya, hari ini gegerkan. Oke, bintang tamu kita hari ini yang pertama adalah Ruben Onsu. Sebenarnya apa yang menjadi trigger sehingga memulainya situasi itu? Oke, jadi ini untuk hal yang terjadi, apa yang menjadi trigger secara detail banget tuh kurang paham. Jadi tapi ketika pada saat itu lagi ditanya ya tentang anak, kan lu mau ngomong, oh iya baik-baik aja ya, baik gitu. Tapi kalau tanya kapan ketemu anaknya, belum. Masa aku harus tutup-tutupin? Ya kan? Jadi akhirnya mungkin itu menjadi gorengan buat semuanya gitu. Tapi menurut gue, ya gue menjawab sejujur-jujurnya. Anak gue bukan anak orang, anak gue sendiri gitu. Terus kalau makanya kasih nafkah. Tunggu. Ini kan tentang nafkah, tentang ini. Karena yang trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya, benar. Lokat itu. Iya, oh, benar. Gue bilang enggak. Iya benar. Tapi kenapa? Ada alasannya. Tapi ini kan juga keluar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaget. Ya. Apa iya? Anak lu butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ini kan? Ya kan? Itu sudah Maaf, iya nggak apa-apa. Itu sudah diceritakan kemarin ini dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah terus katanya dirinci, dirembers. Ya memang benar. Ya. Kalau mengenai keputusan itu kan dari pengadilan sendiri itu kan 4-3. Ya kan 3 hari ya aku harusnya gitu. Jadi kalau dibilang kan ini sudah berkomunikasi belum? Sudah berkomunikasi. Jadi kalau kemarin menolak respon juga, sebenarnya pihak kita itu yang menjawab gitu kan, mana buktinya? Oke, dia mesti respon lagi dong. Masa mesti kita whatsappin satu-satu, kan kita respon lagi, ini buktinya gitu loh. Jadi kalau itu menjadi kekesalannya siapapun gitu, jadi kita juga bingung gitu kan. Lu nanya apa buktinya, ya ini itu sejauh apa usaha lo, ya ini, terus ya gimana letak. Aku pernah lihat juga di salah satu postingan gitu. Ya. Ruben pernah WhatsApp di tanggal berapa, Ya. tapi dibalasnya tanggal berapa. Ya. Kalau mengenai keputusan itu kan dari pengadilan sendiri itu kan 4-3. Ya kan 3 hari ya aku harusnya gitu. Jadi kalau dibilang kan ini sudah berkomunikasi belum? Sudah berkomunikasi. Jadi kalau kemarin menolak respon juga, sebenarnya pihak kita itu yang menjawab gitu kan, mana buktinya? Oke, dia mesti respon lagi dong. Masa mesti kita whatsappin satu-satu, kan kita respon lagi, ini buktinya gitu loh. Jadi kalau itu menjadi kekesalannya siapapun gitu, jadi kita juga bingung gitu kan. Lu nanya apa buktinya, ya ini gitu. Sejauh apa usaha lo, ya ini, terus ya gimana letak. Aku pernah lihat juga di salah satu postingan gitu. Ya. Ruben pernah WhatsApp di tanggal berapa, Ya. tapi dibalasnya tanggal berapa. Ya. Aku
Aku selalu di jalanmu, sinarilah aku dengan cahaya kasihmu. Aku sungguh lemah, tolonglah aku, kuatkan segala aku. Aku selalu Itu karena satu hati nggak bisa bohong ya. Dari aku sendiri, terus aku juga nggak bisa pungkiri aku ada di sini tuh berkat Tuhan yang berkatnya juga. Dan ini rumah pertama yang dimana aku ketemu juga sama ayah di Bonis. Dan juga aku tuh merasa bahwa merasa bersalah juga satu sisi karena sempat meninggalkan ayah juga. Dan juga karena emang semakin banyak yang menurutku ini kayaknya udah nggak sehat, jadi aku lebih baik untuk datang untuk berguna ya. Dan selama Onyo masih di sana, apakah ayah pernah melontarkan kata-kata Onyo tinggal sama ayah? Jadi Onyo dengan kesadaran sendiri. Iya, aku dengan kesadaran sendiri. Terus paling ayah ngomong kayak, nanti kalau misalnya bapak nggak sibuk, main-main ke rumah ya. Gitu. Ntar kalau udah aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah, aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekarang apa sama Bibi sama dia, begitu pun aku bilang sama ayah, nanti bakalan dari mereka tahu gimana ayah berjuang mereka untuk bisa ada buat nanti mereka harus ini. Kalau Onyo sendiri masih berkomunikasi nggak sama ayah? Aku udah berani sama Terakhir apa? terakhir sama masih sering-sering itu ya ayah sama ayah cuma aku udah karena aku tahu kalau aku ngecek mereka pasti ada yang kangen di selalu, jadi lebih baik untuk adik-adik kalau mau kangen aku masih punya nomor mereka dan mereka pasti bakal ngecek. Tapi aku kadang kalau mereka aku sering cek lewat statusnya di sini, status di YouTube atau komunikasi sehat ada apa respon Michael gitu. Aku bangga sama ayah, aku bangga punya ayah, aku bangga punya ayah yang kerja keras, bangga sama ayah yang sayang sama anak-anaknya. Aku tahu dia sekarang apa sama Bibi sama dia, begitu pun aku bilang sama ayah, nanti bakalan dari mereka tahu gimana ayah berjuang mereka untuk bisa ada buat mereka. Nanti mereka harus ini. Kalau Onyo sendiri masih berkomunikasi nggak sama ayah? Aku udah berani sama Terakhir apa? terakhir sama masih sering-sering itu ya ayah sama ayah cuma aku udah karena aku tahu kalau aku ngecek mereka pasti ada yang kangen di selalu, jadi lebih baik untuk adik-adik kalau mau kangen aku masih punya nomor mereka dan mereka pasti bakal ngecek. Tapi aku kadang kalau mereka aku sering cek lewat statusnya di sini, status di YouTube atau komunikasi sehat ada apa itu respon Michael gitu. Itu karena satu hati nggak bisa bohong ya. Dari aku sendiri, terus aku juga nggak bisa pungkiri aku ada di sini tuh berkat Tuhan yang berkatnya juga. Dan ini rumah pertama yang dimana aku ketemu juga sama ayah di Bonis. Dan juga aku tuh merasa bahwa merasa bersalah juga satu sisi karena sempat meninggalkan ayah juga. Dan juga karena emang semakin banyak yang menurutku ini kayaknya udah nggak sehat, jadi aku lebih baik untuk datang untuk berguna ya. Dan selama Onyo masih di sana, apakah ayah pernah melontarkan kata-kata Onyo tinggal sama ayah? Iya. Jadi Onyo dengan kesadaran sendiri. Iya, aku dengan kesadaran sendiri. Terus paling ayah ngomong
misalkan koko nggak sibuk, main-main ke rumah ya. Ntar kalau udah